اقرأ من قول الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه sampai والعاقبة للتقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Baik. Apa makna dari kata-kata berikut ini? Wala tamuddanna 'ainaika. Dan janganlah kamu panjangkan kedua matamu. Linaftinahum. Agar kami uji mereka. Azwajam minhum. Terbagi-bagi dari mereka. Azwajam minhum. Golongan-golongan dari mereka. Wa abqa. Dan yang lebih kekal. Zahratal hayatid dunya. Bunga kehidupan dunia. Wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Terjemahkan kedua ayat tadi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian sebutkan korelasi antara ayat-ayat ini dengan ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu panjangkan kedua matamu kepada apa-apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya. Dan karunia Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat At-Taha ayat 131 sampai 132. Quran surat At-Taha. Quran surat At-Taha. Nah. Pada ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bersabar dan memperbanyak tasbih atau zikir pada waktu-waktu yang utama. Berbeda pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya agar tidak iri terhadap apa-apa yang telah Allah berikan kepada orang lain berupa kemewahan dunia. Lalu apa dampak bagi orang-orang yang senantiasa berzikir pada Allah? Dampaknya adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak butuh lagi dengan kemewahan duniawi. Dikarenakan hati mereka telah dipenuhi dengan kelezatan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tafsirkan ayat-ayat ini dengan menyebutkan ayat-ayat yang lain atau hadis Nabi atau perkataan para ulama. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang umat dan Nabi dan umatnya untuk iri terhadap kemewahan duniawi orang-orang kafir. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua kepada mereka bukanlah tanda kasih sayang, akan tetapi pembiaran Allah atau penangguhan azab dari Allah Subhanahu wa taala atau biasa disebut dengan istidraj. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Tsumma tala, "Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian apa maksud dari wala tamuddanna 'ainaika pada awal ayat ini? Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah taala menjelaskan pada hal tersebut di dalam tafsirnya. Wa maddul 'ain mustamal fi italatin nazar lit'ajibi la lil ajabi. Pada intinya, jikalau kita melihat sekilas saja kemewahan duniawi, itu masih diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jikalau kita melihatnya hingga kita merasa sangat takjub, bahkan ada rasa ingin memiliki
nikmat tersebut sehingga mengurangi atau tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata azwajan pada ayat ini yang artinya pasangan-pasangan adalah untuk menunjukkan bahwasanya kenikmatan-kenikmatan di dunia ini terbagi-bagi dan bervariasi. Dan tidak ada satupun orang kafir yang memborong seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini. Di antara mereka ada yang diberi kelebihan harta, diberi kekuasaan, ataupun fisik yang rupawan. Dan ketahuilah bahwasanya kenikmatan-kenikmatan ini tidaklah kekal. Karena mereka mendapatkan kenikmatan ini di dunia. Sedangkan dunia sifatnya fana. Adapun dari kata minhun, artinya adalah litaba'id, yaitu ba'dhum, sebagian mereka saja, bukan seluruhnya. Kemudian kata zaratal hayatid dunya artinya adalah zinatul hayatid dunya. Sebagaimana tafsir dari Imam At-Tabari yang mengutip dari Abu Qatadah rahimallahu taala. Lalu pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi zahrata sebagai artinya bunga mawar pada ayat ini? Jawabannya adalah dikarenakan ada kesamaan di antara bunga mawar dan juga kemewahan duniawi. Sama-sama sedap dipandang dan juga harum aromanya. Akan tetapi cepat layu dan mati atau tidak abadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq." Quran surat An-Nahl ayat 96. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengutip beberapa pendapat ulama lughah tentang mengapa zahrota mansub dengan fathah. Pendapat yang pertama Imam Az-Zajjaj rahimahullahu taala, zahrota mansub dengan fathah dikarenakan dengan fiil yang disembunyikan, yaitu ja'alna. Yang kedua ada pula yang berpendapat bahwasanya dia adalah badal dari bihi. Dan yang terakhir pendapat ketiga pendapat Imam Al-Farra rahimahullahu taala bahwasanya zahrota mansub dengan fathah sebagai hal. Dan inilah yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi. Lalu pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita sebagai umat muslim untuk tidak iri dengan kemewahan duniawi orang-orang kafir? Jawabannya adalah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan itu karena itu adalah salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, linaftinahum fi, untuk kami uji mereka dengannya. Untuk itulah kita seharusnya tidak iri terhadap kemewahan duniawi orang-orang kafir. Dikarenakan kemewahan duniawi mereka tidaklah kekal. Dan sejatinya kenikmatan-kenikmatan yang kekal tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang beriman di surga nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Dan rezeki Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal. Lalu apa yang dimaksud dengan rezeki di sini? Pada asalnya rezeki terbagi menjadi dua bagian. Rezeki jasmani dan juga rohani. Tapi ada yang menyebutkan bahwasanya rezeki terbagi menjadi dua, yaitu rezeki duniawi dan juga ukhrawi. Dan seharusnya kita sebagai umat muslim menyadari rezeki ukhrawi lebih berharga dan lebih abadi daripada rezeki duniawi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Baik. Apa yang antum sampaikan sudah sangat komprehensif. Di sini tadi Allah membicarakan wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Ada ayat yang lainnya yang kira-kira mirip, bahkan hampir mirip dengan ayat ini. Apakah antum bisa sebutkan yang berkenaan dengan larangan untuk terlalu kagum dengan nikmat dunia yang diberikan kepada orang-orang kafir? Ayat ini senada juga dengan Quran surat Al-Hijr yang berbunyi, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim. Yang artinya sama dengan ayat yang di surat Taha ini. Baik. Kemudian di ayat berikutnya Allah memerintahkan kita untuk memerintahkan keluarga mendirikan sholat dan bersabar di dalam melaksanakannya. Dikarenakan Allah tidak membutuhkan rizki dari kita. Ini sepertinya juga ada ayat lainnya yang bicarakan tentang bahwa Allah tidaklah butuh dengan rizki dari kita ataupun tidak butuh makan dari kita. Adakah ayat itu? Kemudian sebutkan ayatnya. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah beribadah kepadanya. Allah berfirman,
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Wa ma uridu Wa ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Kemudian di sini disebutkan rizki. Tadi sudah bagus, antum sudah sebutkan bahwa rizki itu ada jasmani rohani atau duniawi ukhrawi. Coba bisa disebutkan rizki-rizki yang sifatnya itu jasmani apa saja? Rizki jasmani di dunia ini sangatlah banyak, yaitu berupa kesehatan fisik maupun mental. Yang kedua adalah memiliki teman yang baik. Yang ketiga yaitu harta benda yang ada di dunia ini. Banyak ya, jadi harta, kendaraan, makanan, minuman, umur, ya badan yang sehat, itu semuanya adalah rizki duniawi atau rizki jasmani. Kalau yang rizki rohani atau ukhrawi seperti apa contoh? Contohnya adalah seperti ketenangan hati, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, baca Quran, dan menuntut ilmu dengan lancar tanpa ada hambatan. Baik. Sekarang coba ambil beberapa pelajaran dari ayat-ayat ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari dua ayat tersebut adalah waspada dengan pembiaran Allah atau penangguhan azab dari Allah Subhanahu wa taala atau biasa disebut dengan istidraj. Yang kedua, hendaknya kita seorang mukmin lebih memprioritaskan kebahagiaan atau kemewahan yang ada di akhirat nanti. Yang ketiga, jangan pernah iri dengan kemewahan dunia yang fana ini. Karena dikarenakan Allah SWT telah menyiapkan kemewahan di akhirat yang lebih abadi. Barakallahu fiik. Masya Allah.